Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Fajri Rizky dengan NIM 2311532004 dari jurusan Informatika kampus Universitas Andalas. Saya akan mempresentasikan proyek akhir praktikum Big Data dengan judul Prediksi Kelangsungan Hidup Penumpang Titanic menggunakan Machine Learning dan Stranded. Jadi, proyek ini membangun model klasifikasi untuk memprediksi apakah seorang penumpang Titanic itu akan selamat atau tidak berdasarkan data demografis dan informasi tiketnya. Yang pertama itu ada penjelasan dataset. Dataset yang ini yang saya gunakan adalah dataset Titanic, Machine Learning from Disaster dari Kaggle. Dataset ini berisi sekitar 891 penumpang dengan informasi berikut. Yang pertama ada P-Class, yaitu kelas tiket penumpang 1, 2, atau 3. Kelas yang lebih tinggi biasanya memiliki akses yang lebih baik ke Sekoci. Lalu ada seks atau jenis kelamin penumpang, dengan isinya itu ada male atau female. Historis menunjukkan kalau perempuan itu lebih sering selamat karena women and children first. Lalu ada age atau usia. Usia penumpang, anak-anak, dan orang tua punya pola keselamatan yang berbeda. Lalu ada SIP-S, yaitu jumlah saudara atau pasangan yang ikut di kapal. Ada parts, jumlah orang tua atau anak yang ikut di kapal. Ada fare, tarif tiket yang dibayar dalam pound sterling. Tarif tinggi biasanya terkait kelas lebih baik dan lokasi kabin yang lebih menguntungkan. Lalu ada embarked, yaitu pelabuhan keberangkatan. Ada C, yaitu Cherbourg, Q, Queenstown, dan S, Southampton. Penumpang dari pelabuhan yang berbeda punya distribusi kelas dan pola keselamatan yang berbeda. Lalu ada survivor, targetnya 0 itu tidak selamat dan 1 itu selamat. Lalu berikutnya bagian processing. Yang pertama itu sebelum melatih model, data harus diproses terlebih dahulu. Langkah-langkah yang saya lakukan itu ada pembersihan data dan pemilihan kolom. Saya memilih 7 fitur utama yang relevan dan target survive. Kolom seperti nama, tiket, dan cabin tidak saya gunakan karena sulit direpresentasikan dalam bentuk numerik. Lalu yang kedua ada penanganan nilai hilang atau missing value. Kolom edge memiliki beberapa nilai kosong. Saya isi dengan nilai median usia penumpang agar distribusi data tetap seimbang dan tidak terlalu terpengaruh nilai ekstrim. Lalu ada kolom embarked yang kosong saya isi dengan modus, nilai yang paling sering muncul yaitu S. Berikutnya ada encode kolom kategori. Kolom sex yaitu male dan female saya ubah jadi angka 0 dan 1 karena algoritma ML membutuhkan input numerik. Dan juga di kolom embarked itu saya ubah menggunakan one hot encoding sehingga disertakan kolom embarked Q S sebagai representasi binarnya. Kita lanjut split datasetnya ada untuk train dan untuk tes biasanya itu ada 8:2. Lalu berikutnya ada scaling atau standarisasi. Semua fitur yang saya standarisasi menggunakan standar scaler sebagai setiap fitur punya rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Ini penting karena beberapa algoritma kayak logistik regression itu sensitif terhadap skala fitur. Lalu berikutnya ada model machine learning-nya. Di sini saya menggunakan dua model yang berbeda dan membandingkannya. Yang pertama itu ada logistic regression. Itu adalah model klasifikasi linear sederhana yang memprediksi probabilitas suatu kelas menggunakan fungsi logistik model. Ini cocok sebagai baseline dan mudah diinterpretasikan. Saya menggunakan parameter max-nya itu iter 1000 agar proses training conversion optimal. Lalu model kedua ada random forest classifier. Random forest adalah ensemble dari 200 decision tree
yang melakukan voting bersama untuk menentukan prediksi akhir. Model ini lebih powerful karena mampu menangkap hubungan non-linear antara fitur dan dapat mengatasi overfitting dengan lebih baik dibanding decision tree tunggal. Parameter yang saya gunakan itu ada N estimator 200 itu jumlah pohon, random state-nya 42 untuk hasil yang konsisten, dan N jobs-nya min 1 menggunakan semua core CPU untuk mempercepat training. Kedua model ini dilatih pada data train dan kemudian dievaluasi pada data test untuk melihat performa mereka. Lalu berikutnya di bagian evaluasi model, akurasi, presisi, dan recall, dan juga F1 score. Untuk mengevaluasi kedua model, saya menggunakan 4 titik penting tadi. Yang pertama ada akurasi, yaitu persentase prediksi yang benar dari total prediksi. Lalu ada presisi, yaitu dari prediksi positif yang saya buat, berapa persen yang benar-benar positif. Metrik ini penting karena ketika false positifnya costly. Lalu recall, dari semua yang benar-benar positif, berapa persen yang berhasil saya tangkap. Metrik ini penting ketika false negative costly. Dan yang terakhir ada F1 score, harmonic mean dari precision dan recall, memberikan nilai seimbang. Untuk hasilnya di sini logistic regression itu akurasinya ada 0,80, presisinya 0,79, recallnya 0,66, dan F1 score-nya 0,72. Sementara yang untuk random forest itu akurasinya 0,81, presisinya 0,78, dan recallnya 0,69. F1 score-nya 0,73. Jadi dari hasil kedua model ini dapat dilihat kalau random forest memberikan performa yang lebih baik dengan nilai-nilai yang lebih tinggi di semua metrik, terutama di bagian F1 score yang lebih seimbang. Jadi model yang saya pilih itu adalah random forest sebagai model terbaik untuk dideploy ke aplikasi Streamlit. Model ini nanti bakal disimpan ke file model Titanic base.joblib untuk digunakan lagi, jadi nggak perlu di training ulang. Nah, di sini saya sudah membuat kode app.py-nya untuk disambungkan nanti jadi aplikasi Streamlit. Streamlit sudah diinstal. Ini kodenya, ini yang untuk load model dan scalernya, yang ini input fitur, yang ini encode jenis kelamin, encode market, dan juga yang ini susunan fitur pentingnya sesuai training. Lalu ada scaling, prediksi, dan juga ini ya, yang selamat, ini tidak selamat. Baik, langsung saja kita tes Streamlit atau model yang sudah saya buat tadi. Nah, jadi aplikasi ini memiliki form input untuk memasukkan data penumpang, yaitu ada di kelasnya tuh kelas tiket tadi ada yang kelas 1, 2, 3, lalu ada jenis kelamin, male atau dan female, lalu ada usia, jumlah saudara di kapal, jumlah orang tua atau anak di kapal, lalu harga tiketnya ini dalam bentuk pound sterling dan juga pelabuhannya, C-nya Cherbourg, Q-nya Queenstown, S-nya Southampton. Nah, di sini kita coba untuk menggunakan data fiktif. Misalnya di sini kita isi kelasnya kelas 1, jenis kelamin female, umur 25, jumlah saudara 1, jumlah orang tua 0, tarifnya kita kasih 150, dan pelabuhannya dari Southampton. Nah, di sini bisa dilihat kalau model itu memprediksi bahwa penumpangnya selamat. Ini masuk akal karena penumpangnya itu adalah seorang perempuan dan juga seorang penumpang di kelas 1 dengan tarif yang tinggi. Jadi dia memiliki peluang yang lebih besar secara historis. Karena dulu kan ya ladies and children first. Wanita dan anak-anak didahulukan. Lalu data fiktif yang kedua, misalkan yang kelasnya nih kita pilih kelas 3, gendernya laki-laki, usia 50, jumlah saudara 0, orang tua 0, tiketnya kita kasih yang murah, mungkin 20,
pelabuhan dari es prediksi. Nah, di sini penumpangnya tidak selamat karena penumpang laki-lakinya di kelas 3 dengan tarif yang murah, jadi memiliki peluang keselamatan yang lebih kecil. Jadi aplikasi Streamlit ini memungkinkan user atau peneliti untuk melakukan prediksi dengan mudah melalui antarmuka web tanpa perlu menulis kode. Untuk bagian kesimpulan dari proyek ini, saya membangun model machine learning yang memprediksi kelangsungan hidup penumpang Titanic dengan akurasi yang baik. Lalu juga model random forest terbukti lebih superior dibanding logistic regression karena mampu menangkap pola non-linear dan juga dalam data dan menghasilkan metrik evaluasi yang lebih baik. Lalu implementasi model ke dalam aplikasi Streamlit itu membuat sistem prediksi dapat diakses dan digunakan oleh siapa saja melalui antarmuka web yang user friendly tanpa perlu pengetahuan technical deep tentang machine learning. Lalu fitur-fitur seperti sex, P-class, age, dan fail terbukti sangat berpengaruh terhadap kemungkinan penumpang selamat sejalan dengan catatan historis tentang tragedi Titanic. Untuk saran pengembangan selanjutnya, proyek ini dapat ditingkatkan dengan hyperparameter tuning yang lebih mendalam menggunakan grid search CV atau randomized search CV. Lalu ada penambahan fitur-fitur engineer seperti kombinasi edge dan P-class, eksperimen dengan algoritma lain dengan seperti gradient boosting atau XGBoost, dan juga deployment ke cloud agar dapat diakses publik secara luas. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.